Selanjutnya kami persilakan untuk menyampaikan paparan dan penjelasan sesuai dengan agenda RDP hari ini. Diawali dengan Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Kemendikbudristek RI, Pak Dirjen GTK. Baik, terima kasih Bu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati pimpinan, wakil ketua, dan semua anggota Komisi 10. Beserta juga di sini hadir dari Dirjen Kementerian Keuangan, Pak Isa, DA, dan Dirjen Perimbangan Keuangan, Pak Astra Prima, dan beserta semua eselon 2 yang hadir juga, Pak Ardianto dan Pak Putut. Lalu dari BKN juga, dari sini Pak dua Deputi, Pak Armen dan Pak Aris, Pak Deputi Pan RB, Pak Alex Denny, sahabat saya, Pak Zain dari Kemenak, dan tim dari Kemendikbudristek, Bu Nunu, dari Kemendagri, Pak Bahri, dan Pak Direktur dan Kepegawaian Perangkat Daerah. Baik, terima kasih Bu Pimpinan. Saya sangat mengapresiasi rapat pada ini telah kita hari-nya dan juga tentang hasil dari RDP dengan Pemda yang di Ibu Pimpinan sampaikan. Mungkin langsung saja ke paparan saya. Sebenarnya saya menggunakan paparan yang sama dengan sebelumnya, tapi akan meng-highlight beberapa hal yang tadi disampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang juga Oke, baik. Sebagai gambaran garis besarnya, langsung ke slide berikutnya, bahwa formasi yang sudah terisi pada saat ini sudah 58% dari formasi yang diajukan oleh Pemda tahun 2021, yaitu dari 506.252 formasi yang diajukan, 293.860 telah terisi. Artinya guru tersebut lulus dan mendapatkan formasi. Dan terdapat sisa formasi sebesar 212.392. Ada 193.954 guru yang sudah lulus tapi belum dapat formasi, dan 437.823 yang belum lulus. Di antaranya 116.000 sekian dari 437 ini sama sekali belum pernah ikut seleksi. Lanjut. Mungkin ini nanti dari Pak Harmen atau Pak Aris akan memberikan data yang lebih update. Ini data yang kami sampaikan sebelumnya terkait dengan perkembangan penerbitan NI P3K guru yang lulus tahun 2021, sebagaimana tadi yang diminta juga pertanyaan Bu Pimpinan. Memang masih banyak yang belum menyelesaikan NI P3K-nya. Namun di sini data per 23 Maret kita bisa melihat 53 Pemda yang telah menyelesaikan penerbitan nomor induk P3K-nya. Salah satu pertanyaan yang diajukan terkait dengan masa kerja. Di sini kami juga dapat sampaikan bahwa ketika melakukan pengangkatan, maka Pemda sesuai dengan PP 49 tahun 2018 pasal 37, dinyatakan bahwa masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K itu paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Saya rasa di pertemuan kita sebelumnya, Pak Deputi SDM Aparatur Pan RB, Pak Alex ini menekankan kepada penilaian kinerja yang dilakukan nanti secara komprehensif sebagai mekanisme yang berkelanjutan. Ini mungkin saya skip saja daftar Pemda-Pemdanya. Saya rasa nanti dari Pak Harmen atau akan menyampaikan data terkini. Kita skip saja. Langsung ke slide yang nomor 13, halaman 13. Oke. Pertanyaan juga terkait dengan perkembangan usulan formasi. Dapat juga kami sampaikan di sini bahwa dari total kebutuhan 758
kebutuhan formasi untuk tahun 2022, yang diajukan masih sebesar 17,3%, yaitu sebanyak 131.239 formasi, di mana formasi ini sudah termasuk guru agama, guru seni budaya, termasuk di sini guru muatan lokal, bahasa daerah dan kesenian, guru PJOK, dan guru TK. Tentang guru agama di sini, tentunya ini adalah guru agama di dalam sekolah di bawah Kemendikbudristek, tapi tentunya ada juga formasi dari Kemenak. Nanti mungkin Pak Zain juga bisa menambahkan kebutuhan formasi untuk guru-guru yang ada di bawah Kementerian Agama. Kami akan terus tentunya melakukan koordinasi dengan Pemda yang ini akan menunggu terbitnya nanti aturan mekanisme baru seleksi P3K untuk kemudian kita sosialisasikan dan kita koordinasikan dengan seluruh Pemda sesegera mungkin. Lanjut. Di pertemuan sebelumnya kami juga sudah menyampaikan Pemda yang sudah mengusulkan formasi secara maksimal, ada juga Pemda yang masih belum. Secara umum, tentunya kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya, masih banyak Pemda yang masih belum mengajukan formasi, atau mengajukan formasi sangat sedikit sekali dari kebutuhan real yang mereka perlukan. Ini 47 Pemda ini adalah Pemda yang telah mengusulkan formasi cukup banyak, atau mungkin yang paling kategori maksimal, kita pakai indikator 80-100% dari total kebutuhan. Dan memang di sini saya juga melihat bahwa seperti halnya di penerbitan NI P3K di sebelumnya, Aceh itu cukup konsisten, termasuk Pemda yang cukup bergerak cepat untuk penyelesaian ASN P3K, diikuti dengan daerah-daerah lainnya. Lanjut, mungkin kita lanjut saja ke slide nomor 26. Ya, tadi Bu Agustina juga sudah menyampaikan juga bahwa data ini kemudian kemarin digunakan untuk melakukan FGD, dan kami sangat senang sekali sehingga kita bisa dapat data yang lebih tajam dari hasil diskusi yang mungkin nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Nah, ini terkait dengan daerah permasalahan yang mungkin juga nanti akan di-highlight oleh Bapak Ibu yang lain, terkait dengan ketidakyakinan ada anggaran sehingga menghalangi baik itu penerbitan NI P3K dari guru-guru yang telah lulus seleksi di tahun 2021, dan juga antusiasme untuk melakukan pengusulan formasi di tahun 2022. Di sini dapat saya sampaikan bahwa sebenarnya sudah beberapa kali baik dari Kemendagri dan Kemenkeu memberikan baik itu surat edaran maupun juga berupa sosialisasi melalui berbagai kesempatan, baik itu sosialisasi yang sifatnya daring maupun luring. Juga kami dari Kemendikbudristek, juga teman-teman dari PAN-RB dan BKN dan Kementerian Agama juga melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Di sini misalnya yang saya ingin highlight adalah kejelasan perhitungan gaji P3K dalam alokasi anggaran tahun anggaran 2021. Di sini nanti mungkin Pak Prima bisa lebih mengelaborasi, karena ini dari surat langsung dari Pak Dirjen Perimbangan Keuangan. Tapi di sini yang ingin saya highlight adalah seperti halnya surat-surat edaran dari Kemendagri juga, bahwa pemerintah daerah itu diminta untuk untuk segera melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh PAN-RB, dan merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan alokasi P3K yang sudah tercantum itu dilihat per daerah, angkanya sangat clear, daerahnya mana, formasi gurunya berapa, dan berapa anggaran yang dialokasikan atau yang di-earmark yang tidak boleh digunakan untuk belanja lainnya. Sehingga sebenarnya daerah memiliki arahan yang cukup jelas dan spesifik tentang alokasi anggaran tersebut. Untuk tahun anggaran slide berikutnya, tahun anggaran 2022, Dirjen Perimbangan Keuangan juga melalui surat nomor S204/PK/2021 pada bulan Desember, tanggal 13 Desember, sudah juga langsung menginformasikan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota
Di sini kembali lagi dinyatakan bahwa alokasinya sudah dianggarkan, bahkan juga disampaikan bahwa kebutuhan gaji pokok P3K guru sebanyak 14 bulan itu sudah dialokasikan. Artinya termasuk di sini tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dengan asumsi guru-guru yang lulus tahun 2021 mulai digaji dari bulan Januari 2022. Sedangkan untuk guru-guru yang nanti akan ikut di tahun 2022 diasumsikan akan lulus dan kemudian mulai digaji di bulan Oktober sehingga akan mendapatkan 3 bulan gaji. Dan ditegaskan kembali bahwa alokasi dana yang sudah diperhitungkan di DAU 2021 dan DAU 2022 untuk P3K guru merupakan dana yang bersifat earmark dan artinya tidak boleh digunakan untuk belanja lainnya. Slide berikutnya hanya sebagai contoh lampiran dari, boleh ke slide selanjutnya. Oke, ini contoh seperti halnya surat edaran DJPK sebelumnya, ada spesifik tentang provinsi atau daerah, kabupaten, kota, berapa jumlah gurunya, dan berapa jumlah anggaran yang diperhitungkan. Lanjut ke slide berikutnya. Selain itu juga dapat saya sampaikan, bahwa sebenarnya ketika kita melihat data secara longitudinal, secara jangka panjang, kita melihat bahwa penganggaran yang tadinya diperuntukkan untuk pembayaran gaji guru, itu sebenarnya masih ada yang belum dikembalikan untuk pembayaran guru tersebut. Jadi misalnya di sini kita melihat data guru yang pensiun dan guru yang direkrut, itu gap-nya cukup jauh. Jadi kita lihat data dari 2012 sampai 2020, itu ada gap sebesar 173.952 selisih antara guru yang pensiun dengan guru yang direkrut. Guru yang pensiun yang garis biru, guru yang direkrut itu yang garis hijau. Artinya, anggaran yang tadinya dibayarkan untuk pembayaran gaji guru ASN itu perlu dialihkan kembali ke pembayaran guru ASN. Saat ini anggaran tersebut besar kemungkinan tidak digunakan untuk pembayaran gaji guru, karena gurunya belum direkrut kembali. Sehingga sebenarnya juga cukup ada cadangan anggaran untuk pembayaran SDM yang bisa juga dipergunakan di daerah. Selanjutnya, ini mungkin untuk buat menjawab pertanyaan yang tadi diajukan terkait dengan mekanisme pendaftaran ya. Jadi di sini dapat saya sampaikan bahwa pendaftaran untuk seleksi ASN P3K dimulai dari pendaftaran melalui laman sskasn.bkn.go.id, dan sesudah itu yang tadi pertanyaan terkait dengan NIK, bahwa NIK itu adalah cara kita untuk mengidentifikasi nomor yang bersangkutan benar orang tersebut dan juga sesuai dengan data yang ada NIK di Dapodik. Nah, beberapa masalah terjadi ketika NIK di Dukcapil itu tidak sama dengan NIK di Dapodik. Itu bisa dua kemungkinannya, mungkin yang di Dukcapil ada kekeliruan, atau mungkin yang di Dapodik ada kekeliruan. Jika itu terjadi, maka jika data yang keliru itu di Dukcapil, maka dapat dilakukan perbaikan data melalui call center Halo Dukcapil 15537 atau melapor ke Dinas Dukcapil setempat. Jika perubahan itu perlu dilakukan di Dapodik, maka yang bersangkutan dapat melakukan perbaikan NIK di daerah melalui aplikasi Verbal PTK yang dimiliki oleh masing-masing individu guru yang seterusnya divalidasi oleh Dinas Pendidikan setempat melalui spesifiknya kelompok kerja data pendidikan atau KK Datadik. Selanjutnya juga yang dapat kami sampaikan pertanyaan terkait dengan guru yang terdaftar di Dapodik. Jadi cut off guru yang ikut itu adalah guru yang terdaftar di Dapodik saat dia mendaftar. Artinya yang terdaftar di Dapodik tahun 2021 tetap boleh untuk mengikuti seleksi. Jadi ini ada anggapan bahwa cut off-nya itu di tahun 2020. Tapi sebenarnya cut off-nya itu sesuai dengan waktu dia pendaftaran dia terdaftar di Dapodik, sehingga juga ada guru-guru yang tahun 2021 juga mengikuti proses seleksi.
Selanjutnya juga ingin saya luruskan anggapan bahwa harus terdaftar di Dapodik 3 tahun berturut-turut baru boleh ikut. Ini adalah 3 tahun berturut-turut adalah syarat untuk mendapatkan afirmasi, bukan syarat untuk mengikuti seleksi. Jadi jika dia tidak 3 tahun berturut-turut, itu tetap boleh ikut seleksi, tapi yang bersangkutan tidak mendapat afirmasi. Juga pertanyaan tentang tendik yang ikut seleksi, kita perlu memahami bahwa konteks guru honorer ini adalah guru ketika yang dibutuhkan ketika sekolah tidak mendapatkan pengganti guru yang pensiun. Sehingga kadang-kadang sekolah sepanjang ada orang dewasa yang memiliki kualifikasi yang linear untuk mengajarkan satu mata pelajaran, bisa jadi itu adalah tendik, maka yang bersangkutan bisa untuk mengajar. Tapi kemudian mungkin kembali menjadi tendik di tahun berikutnya. Sehingga mungkin persepsi masyarakat bahwa yang bersangkutan adalah tendik, tapi dia sebenarnya pernah menjadi guru, dan itu juga tercatat sebagai guru honorer, dan mereka berhak untuk mengikuti seleksi. Terkait dengan data kualifikasi di PD Dikti, di sini dapat saya sampaikan, memang ada di beberapa kasus kampus-kampus yang mendaftarkan program D3-nya dan S1-nya itu berbarengan. Sehingga yang muncul di PD Dikti itu kualifikasinya S1, padahal yang bersangkutan itu sebenarnya masih D3. Inilah yang menimbulkan masalah karena kemudian yang bersangkutan ikut proses, tapi ketika pemberkasan ternyata ijazahnya masih S3. Lalu slide selanjutnya, yang terakhir, ini juga sudah kami sampaikan sebelumnya, hanya untuk menguatkan bahwa pada saat ini Panselnas sedang menyusun draft mekanisme rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022, di mana di sini kita akan melakukan sebuah penyempurnaan supaya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di tahun 2021 sebelumnya, sehingga bisa lebih baik pada tahun ini. Salah satunya adalah kita melakukan formasi yang tahap ketiga itu tetap ada. Itu tidak akan hilang, dan itu digabungkan dengan formasi tahun 2022. Dan mekanisme baru ini atau aturan yang disempurnakan ini mempertimbangkan pertama, guru yang telah lulus passing grade itu untuk bisa mendapatkan formasi tanpa harus ikut seleksi. Lalu memperbesar kuota formasi. Karena kita sebenarnya mengetahui jika formasi diajukan secara maksimal, maka sangat besar kemungkinan guru-guru yang sudah lulus passing grade untuk mendapatkan formasinya. Selanjutnya, untuk mencegah salah satu masalah yang juga timbul adalah guru dari sekolah induk dengan sekolah non-induk. Ini kita ingin mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi. Dan yang terakhir, mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru ASN P3K. Mungkin sekian dulu dari saya, Ibu Pimpinan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Jadi memang